Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kalau misalnya kita lagi di perjalanan, waktunya sholat, tahu-tahu nggak bisa ketemu masjid, atau misalnya kita di tengah jalan tuh. Kan waktunya sholat itu ada waktunya ya. Ada waktu zuhur, waktu asar. Maka kalau kita misalnya melihat dalam sisi fikihnya, tidak melihat Islam itu memudahkan atau apa, ada beberapa pendapat para ulama yang membahas tentang ini. Yang pertama adalah, kalau kita bahasnya dalam mazhab Syafi'i, ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah sholatlah karena kamu ingin menghormati waktu. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, ketika orang, terutama di kota-kota besar, di mana kemacetan itu nggak melihat waktu ya, apalagi ketika waktu pulang kerja, atau misalnya lagi di perjalanan, atau ada demo, kemacetan, atau ibu-ibu yang suka belanja di Tanah Abang misalnya. Nah, mereka kan udahlah nanti sholatnya di rumah aja, alasannya mungkin karena pengen buru-buru istirahat, atau karena memang bajunya kotor, dan lain-lain. Akhirnya memutuskan nanti aja kita kejar di rumah, insya Allah kekejar kok. Nah, tetapi apakah memang bisa kita sefleksibel itu? Ternyata tidak seperti itu. Kalau misalnya kita macet, yang pertama harus kita perhatikan adalah bahwa waktu sholat yang terbaik adalah sholat di awal waktunya. Maka ketika kita yakin bahwa nanti kira-kira sampai rumah itu nggak tepat waktu, maka sholat baru jalan. Jangan jalan dulu di tengah jalan, nanti kita cari tempat sholat, karena berarti kita tidak menghormati waktunya sholat. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa nantinya kita tidak akan terkejar, dan kalau misalnya kita pakai sholat dulu, nggak langsung jalan, khawatirnya kita tidak sampai pada tujuan kita pada waktu yang tepat, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, ayo jalan. Tapi kita sudah persiapkan wudhunya, karena nanti di jalan ada kemungkinan mengambil wudhu itu nggak semudah itu, ya kan? Syaratnya sholat itu kan harus punya wudhu. Nah, lalu ketika macet kita ngapain? Pertama, kita ada beberapa pendapat. Yang pertama, kita sholat untuk menghormati waktu. Istilahnya itu adalah sholat menghormati waktu. Kenapa? Kenapa nggak yang lain? Karena sejatinya cara sholat itu bisa dijamak, dikosor, itu kan ada musafahnya. Apa sih maksudnya musafah? Musafah itu adalah jarak. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu sekitar 80 km. Ya, kalau di Jakarta itu dari Jakarta ke Bogor itu agak jauhan. Kalau terlalu dekat juga nggak boleh dilakukannya jamak dan kosor. Tapi juga memang ada beberapa pendapat ulama, bahkan dari mazhab lain yang utama itu boleh loh dilakukan jamak ketika terjadi kemacetan. Hanya saja ketika kita ngambil mu'tamadnya dalam mazhabnya Imam Syafi'i, maka sholat dihormati waktu itu yang lebih utama. Terus ngapain kalau habis sholat dihormati waktu? Caranya gini, antum ada wudhu, tadi saya bilang wudhunya harus sudah dijaga. Kalau nggak ada wudhunya, maka kita tayamum. Kalau kita misalnya suka haji atau umroh, biasanya ibu-ibu punya spray gitu, udah disiapin, kita wudhu ala kadarnya, yang wajib, yang rukunnya wudhu aja, mukanya, tangannya, kepalanya, kakinya, itu kan yang inti-intinya aja. Habis itu kita sholat sesuai dengan posisi duduk kita, ya. Kayak kalau Rasulullah itu dulu sholat di atas kudanya atau di atas untanya, ya begitulah sholat. Kayak kita duduk di kursi pesawat, di kereta, di mobil, kecuali di motor ya, kalau motor kan bisa berhenti. Nah, itu kita sholat dengan wudhu yang udah ada, atau dengan spray yang kita bawa, atau dengan tayamum. Lalu kita sholat, niatin sholat untuk waktu yang tidak terkejar itu. Nanti sesudah di rumah kita punya wudhu, lalu kita qodho sholatnya. Itu pendapat. Jadi pendapat itu sebenarnya banyak ya. Memang nantinya akan dibilang Islam itu kan memudahkan, tidak menyulitkan. Tapi kita sebagai orang-orang yang, terutama orang-orang yang awam, yang harus kita prioritaskan adalah apa yang paling banyak dianggap oleh ulama, bukan yang yang memudahkan kita yang mana nih, yang paling fleksibel yang mana nih. Walaupun nantinya ada beberapa pendapat atau bahkan masail yang memberikan solusi seperti itu. Tapi sebagai orang yang biasa ngaji, terutama ibu majelis alim di sana, apa yang dikatakan oleh guru-guru kita adalah as-sholatu dihormati, maka itu lebih utama. Kondisi yang lainnya gimana?
Kondisi yang lainnya adalah kalau misalnya kita memungkinkan untuk sholat, tapi bukannya sholat dihormatil waktu, tapi sholat sesuai dengan sholat wajib itu. Misalnya ya sholat zuhur aja 4 rakaat tanpa bermaksud untuk menghormati waktu, tapi memang sholat wajib. Kalau kayak gitu niatnya tidak untuk menghormati waktu, maka tidak diwajibkan untuk mengqadha. Berbeda dengan ketika kita sholatnya memang diniatkan untuk menghormati waktu. Menjadi solusi bagi teman-teman di sana yang sibuk bekerja, yang sibuk dengan acaranya masing-masing. Allah kasih kita berbagai macam kemudahan. Walaupun Allah kasih berbagai macam kemudahan, ketika rohani kita nyampe, ketika kita memang meniatkan diri bahwa ibadah itu adalah harus dengan bentuk yang terbaik, maka kita tidak memudahkan dalam menyikapi bahwa Islam itu terlalu mudah untuk memberikan, ya fleksibel aja. Intinya harus ada posisi kita, sikap kita dalam beribadah, bahwa yang namanya ibadah tidak apa yang menurut selera kita, tapi apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, karena memang mereka terbukti dari segi doanya, dari segi ibadahnya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya pesan saya bagi orang-orang yang ngajar di sana, jangan beribadah sesuai selera, tapi beribadahlah sebagaimana guru-guru kita, ulama kita mengajarkan tentang ibadah tersebut. Maka yang pada macet, ayolah jangan keburu berangkat, tapi sholatlah di awal waktunya. Supaya kenapa? Supaya ibadah kita itu kualitasnya lebih baik, tidak terburu-buru. Sebagaimanapun Allah ngasih kita rezeki, ngasih kita kehidupan, ngasih kita keindahan, itu bukan sesuai selera kita, tapi sesuai selera Allah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Itu aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.